tidak menjelaskan banyak hal. Setelah melihat ini, Tiara tidak bertanya lagi dan memberi isyarat agar Engus duduk. Engus membantu mengatur diri dan langsung duduk. Kemudian dia mengobrol dengan Tiara. Saya dengar dari paman saya kalau kamu akan tampil di panggung malam ini. Benar, saya memang memintanya untuk memberi saya slot manggung malam ini. Saya merasa ingin mencoba kemampuan saya setelah latihan berhari-hari. Tiara mengangguk dan mengakui. Ketika mendengar itu, Engus menatapnya sambil tersenyum dan menyemangatinya sambil berkata, "Saya yakin kamu pasti bisa melakukannya. Semangat ya." Terima kasih. Setelah itu, keduanya mengobrol sebentar sebelum Lois datang. Saat dia melihat Engus yang duduk di seberang Tiara, mata coklat Lois menyala. Seketika dia berkata kepada Tiara, "Saya sudah mengaturnya untukmu. Nanti kamu yang pertama tampil." Pertama? Tiara terkejut. Begitu melihat reaksi Tiara, Lois menggodanya. "Karena kamu membuat saya terus menebak-nebak beberapa waktu yang lalu. Saya benar-benar ingin melihat seberapa besar peningkatanmu." Tiara terdiam dan dia tidak tahu apa dia harus tertawa atau menangis. Kendati demikian, dia yakin pada dirinya. "Jangan khawatir, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda." Meski mengatakan demikian, dia masih merasa sedikit gugup saat akan tampil di atas panggung. Untuk menenangkan dirinya, dia mencengkeram tangannya dan melepaskannya lagi. Kemudian dia menghibur dirinya sendiri dengan bergumam, "Santai saja, anggap saja ini sebagai pertunjukan biasa. Selain itu, bukankah itu berarti saya tidak belajar apapun selama ini? Kalau saya malah merasa gugup sekarang." Tidak yakin apakah penenangan dirinya berhasil, Tiara kembali tenang setelah beberapa menit. Begitu saatnya tiba, dia mengambil tas biolanya dan naik ke atas panggung. Saat dia muncul di atas panggung, lampu panggung berwarna putih keperakan menghujaninya. Setelah melihat paras ayu yang tidak diketahui muncul di atas panggung, para penonton di bawah panggung mulai berbisik, "Gadis itu terlihat seperti orang asing. Apa ada yang mengenalnya? Saya tidak tahu siapa dia. Coba kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Saya yakin dia pasti punya sesuatu keahlian sampai bisa diizinkan tampil di atas panggung." Mendengarkan diskusi bisik-bisik di bawah panggung, Tiara menarik nafas dalam-dalam, kemudian dia memejamkan mata dan meletakkan biola di lehernya. Demikian pula para penonton juga menahan nafas. Begitu nada yang kuat menyeruak, Tiara memainkan salah satu partitur tersulit untuk biola, Flights of the Bumblers. Bagian tersulit dari lagu ini yaitu iramanya yang sangat cepat. Bagian ini merupakan ujian paling mutakhir dari kecepatan pemain. Mengikuti melodi yang semakin instan dan cepat, semua orang yang hadir merasa kagum, khususnya akan keterampilan bermain Tiara yang luar biasa dan penguasaan intonasinya. Tentu saja mereka terkesan dengan gayanya yang sangat berbeda dari gaya lamanya. Seolah-olah musik sudah memberikan jiwa yang unik pada pertunjukan itu. Penampilannya mengakar kuat dalam hati orang-orang seakan menghirup udara segar. Siapa ini? Gila, bagus sekali permainannya. Dia juga masih sangat muda. Saya yakin dia pasti brilian. Apa ada yang mengenalnya? Sepertinya saya tidak ingat
dia pernah tampil di atas panggung sebelumnya. Di bawah panggung, semua orang menanyakan identitas Tiara. Saat Lois mendengarkan ribut-ribut di sekitarnya, dia tersenyum licik seperti rubah tua. Dia tidak memberitahu semua orang informasi apapun tentang Tiara. Sebaliknya dia hanya menenangkan mereka. Sekarang bukan waktunya untuk membahas ini. Kalian harus mendengarkan dengan tenang. Setelah lagunya berakhir, terdengar tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Ini Flies of the Bumbles terbaik yang pernah saya dengar. Dia mampu menyajikan dengan baik dalam hal kecepatan dan ritme, dan dia masih muda sekali. Dia benar-benar berbakat. Mendengarkan pujian yang dilontarkan terus-menerus dari para penonton, Tiara perlahan membuka matanya. Begitu dia melihat ekspresi sukacita di wajah semua orang, dia tahu bahwa penampilannya sukses. Pada saat itu, dia merasa sangat lega. Terima kasih. Dia membungkuk kepada para penonton dan berterima kasih kepada mereka. Tepat ketika dia akan turun dari panggung, seseorang berseru padanya dan menghentikannya. Nona, kamu bermain bagus sekali. Apa kamu bisa memainkan karya musik yang lain? Iya, satu lagi. Kamu luar biasa sekali. Di bawah panggung banyak penonton yang masih belum puas akan penampilan Tiara. Mereka semua berharap Tiara bisa membawakan karya lainnya. Mendengarkan ucapan mereka, Tiara merasa sangat senang. Bagaimanapun, hasil terbaik bagi seorang musisi adalah musiknya disukai oleh penonton. Kendati demikian, dia tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia menatap Lois. Menyadari tatapannya, Lois sedikit mengangguk. Setelah menerima persetujuannya, Tiara mengangkat sudut bibirnya dan tersenyum sedikit. Kalau begitu, kali ini saya akan memainkan lagu yang lebih menenangkan. Ketika dia selesai berkata, dia mengambil biolanya dan bermain lagi. Meski irama lagu yang dimainkan kali ini tidak secepat lagu sebelumnya, namun emosi yang terkandung di dalamnya masih tak kalah dengan lagu tadi. Beberapa menit kemudian dia membungkuk di tengah gemuruh tepuk tangan saat dia selesai bermain. Kemudian dia turun dari panggung dengan anggun. Saat turun, dia melihat Angus yang tampan berjalan ke arahnya. Selamat, kamu berhasil. Kamu sudah meningkat pesat. Terima kasih. Tiara berterima kasih padanya sambil tersenyum. Perasaan lapang di antara alisnya menunjukkan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Saat Angus melihat ini, sepasang mata asmaranya yang indah bersinar. Menatap Tiara dalam-dalam, dia tersenyum menawan. Dengan kemampuanmu saat ini, saya rasa kamu tidak akan punya masalah dengan penilaian itu. Saya juga merasa seperti itu. Tiara mengangkat alisnya penuh keyakinan. Saat Angus menatap gadis di hadapannya, senyum di wajahnya semakin dalam. Setelah itu, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Omong-omong, paman saya mau bertemu denganmu." "Saya akan pergi sekarang." Tiara mengangguk dan berbalik untuk mencari Lois. Di tempat Lois, dia duduk di kursi bilik yang sangat besar dan ada beberapa maestro industri musik yang duduk di sebelahnya. Mereka terkejut saat melihat Tiara datang ke arah mereka. Saat ini, Lois juga melihat Tiara. Karena itu, dia memberi isyarat padanya. "Nona Romario, duduklah di sini." Setelah itu, Tiara mengangguk dan duduk di samping Lois. Saat yang lain melihat ini, mereka langsung mengkritik Lois.
Lois, kamu ini jahat sekali. Kamu mengenal wanita muda ini, tapi kamu seperti tidak tahu apa-apa di depan kami selama ini. Mendengar itu, Lois tersenyum licik bagaikan rubah tua. Hehehe, saya senang melihat kalian semua sekarat karena penasaran. Sementara itu, Tiara duduk diam di samping mereka dan memperhatikan mereka bercanda. Saat ini seseorang menatap Tiara dan berkata, "Saya masih belum tahu siapa namamu. Bolehkah saya tahu namamu?" "Saya Tiara Romario, anak didik Nona Hathaway." Tanpa perlu mereka menanyakannya satu persatu, Tiara berinisiatif dan memperkenalkan dirinya lebih dalam. Saat para maestro itu mendengarkan perkenalannya, mereka menjadi emosional. Wah, Hathaway beruntung sekali punya murid yang penuh perasaan sepertimu. Benar, kamu punya kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda. Memang benar bahwa anak muda punya potensi untuk menjadi sukses. Setelah itu, beberapa dari mereka bahkan mengajak Tiara untuk bergabung dengan orkestra mereka. "Nona Romario, saya tetap ingin mengundangmu meskipun saya tahu kamu sudah bergabung dalam orkestra. Saya direktur musik Kristalin Philharmonic. Kalau kamu tertarik, kamu bisa bergabung dengan orkestra kami kapan saja dan mengembangkan karirmu. Saya sangat memujimu." Seperti menawarkan batang zaitun, mereka menyerahkan kartu nama mereka kepada Tiara. Adapun Tiara, dia benar-benar tersanjung. Satu persatu Tiara menerima kartu nama itu. Kemudian dia dengan sopan menolak tawaran mereka. "Terima kasih sudah mempercayai saya, tetapi sepertinya saya senang berada di Hathaway Philharmonic untuk saat ini." Setelah mendengar itu, yang lain juga tidak keberatan. Mereka tertawa dan mengobrol santai. Hathaway Philharmonic itu lumayan. Mereka sudah berkembang dalam momentum yang kuat selama beberapa tahun terakhir. Saya dengar kalau grup orkestra kedua mereka akan segera dibentuk. Benar, saya juga mendengar tentang ini. Hathaway juga mengundang Guntram dan yang lainnya menjadi juri. Mendengarkan semua orang membahas kabar orkestra baru-baru ini, Tiara mendengarkan dengan tenang, dan saat mereka sesekali bertanya tentang itu, dia menjawabnya dengan hati-hati. Secara keseluruhan, suasana bilik itu sangat harmonis. Selain itu, Tiara juga mendapat banyak manfaat ketika mengobrol dengan orang-orang di sana. Setelah itu, Kayla menelpon dan memberitahu Tiara bahwa dia sudah menunggu di luar bar. Setelah Tiara mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia keluar dari bar sambil mengampirkan tas biola di punggungnya. Masuk ke dalam mobil, dia dengan bersemangat mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan video pada Nico. Dia ingin menceritakan kejadian yang terjadi malam ini. "Kamu mau pulang?" Suara Nico yang rendah dan menyenangkan terdengar dari ujung sana. Melihat pria tampan di layar sambil tersenyum, Tiara mengangguk dan berkata, "Saya manggung di bar tadi. Sayang sekali kamu tidak ada di sana." Saat dia selesai berbicara, nadanya terdengar sangat sedih. "Tidak apa-apa, kamu masih akan manggung di kemudian hari kan?" Nico menghibur Tiara dengan lembut. Sebenarnya Nico telah melihat penampilannya. Pengawal yang bertugas melindungi Tiara telah melakukan siaran langsung saat dia tampil di atas panggung.
Saat Niko memikirkan Tiara yang berdiri di atas panggung pada waktu itu, dia bisa merasakan bahwa Tiara lebih mempesona dari sebelumnya. Adapun Tiara, dia tidak mengetahui semua ini. Tetap saja ucapan Niko menghiburnya. Benar, masih ada banyak pertunjukan di masa depan. Memikirkan hal ini, Tiara tidak lagi bersedih. Kemudian dia mengobrol dengan Niko. Pada akhirnya, Niko menatap Tiara dengan penuh perhatian dan menasehati. Ayo pulang dan tidur dengan nyenyak. Kamu harus lulus penilaian besok. Saya pasti akan lulus dalam kompetisi itu. Tiara mengangguk yakin, kemudian dia menutup panggilan itu. Saat tiba di villa, Kayla tiba-tiba menemuinya secara misterius. Nona Tiara, Tuan Niko telah menyiapkan kejutan untuk Anda. Kejutannya ada di kamar. Tiara terkejut dan naik ke atas, merasa bingung. Berjalan menuju kamarnya, Tiara membuka pintu perlahan dan melihat bahwa lampu di ruangan itu remang-remang. Kemudian dia melihat karangan bunga raksasa dengan 999 mawar yang ditempatkan di tempat tidurnya, dan udara di dalam kamar itu dipenuhi dengan aroma bunga. Di buket itu dia melihat tulisan, "Semoga berhasil," tertulis di mawar merah muda itu. Setelah melihat itu, Tiara menutup mulutnya, merasa terkejut sekaligus bahagia. Setelah itu, dia berjalan mendekat dan membelai kelopak mawar-mawar itu dengan penuh kasih. Dia begitu tersentuh sampai-sampai matanya berkaca-kaca. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto dirinya dengan buket mawar itu. Kemudian dia menulis pesan dan mengirimkannya kepada Niko. Bunganya cantik sekali. Dengan doamu, saya merasa tingkat keberhasilan saya akan lebih tinggi besok. Sementara itu, ekspresi wajah dingin Niko langsung melembut saat menerima pesan dari ruangan Presidir Grup Samuel. Membelai foto di layar, dia hanya merasa orang di foto itu lebih cantik daripada bunga. Saat Bima berdiri di sampingnya, dia menatap Niko yang tampak teramat lembut. Tanpa berpikir dua kali, dia tahu itu pasti pesan yang dikirim oleh Tiara. Saat itu, dia tak bisa menahan nafas dalam hatinya. Sejak Pak Niko jatuh cinta, dia menjadi semakin manusiawi. Memikirkan Niko yang gila kerja di masa lalu, bagaikan robot tanpa emosi, Bima berpikir, seperti yang diduga, cinta paling bisa mengubah seseorang. Saat dia melamun, suara yang rendah dan menyenangkan terdengar di telinganya. Apa kamu sudah memesan penerbangan ke Wina besok? Sambil tersenyum, Niko menatap Bima dengan suasana hati yang baik. Ekspresi wajah Bima menegang dan dia berkata dengan hormat, "Iya, sudah Pak." Keesokan harinya, Tiara membawa tas biolanya dan tiba di orkestra. Wajahnya berseri-seri. Mona melihatnya sekilas dan dia langsung mendekat dengan antusias. "Tiara, apa kamu siap?" "Tentu saja." Suara Tiara terdengar penuh tekad, seluruh tubuhnya memancarkan kilatan kepercayaan diri. Setelah mendengar ini, yang lain mengintip ke arah Tiara. Tak lama setelah itu, mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Tempat penilaian hari ini bukanlah di orkestra, melainkan di auditorium terdekat. Auditoriumnya sangat besar dan bisa menampung kurang lebih 300 orang. HTW menyewa tempat ini 2 hari sebelumnya. Tepat pukul 9 malam, semua orang tiba di auditorium, termasuk 5 juri ternama. Kecuali para peserta yang berada di balik panggung, anggota orkestra lainnya menyapa kelima juri dengan hangat.
Suasananya tampak seperti jumpa fans, berbeda dengan suara riuh di depan. Suasana di belakang panggung jauh lebih mencekam. Apa yang harus saya lakukan? Saya gugup sekali. Saya juga. Tidak perlu cemas, bukankah kalian semua sudah berlatih dengan baik selama ini? Para kontestan duduk bersama saat mereka saling menghibur dan berpelukan. Hanya Tiara yang dikecualikan. Meski begitu, Tiara tidak keberatan. Dia duduk sendiri di pojokan. Saat itu Hathaway masuk. Melihat sekeliling, dia meminta semua orang untuk berkumpul. Kemudian dia menyemangati. Penilaian akan segera dimulai. Semoga berhasil semuanya. Setelah memberikan kata penyemangat, dia melepas para anggota, membiarkan mereka pergi dan bersiap untuk penilaian. Saat Tiara hendak pergi, dia dihentikan oleh Hathaway. Melangkah maju, dia bertanya dengan prihatin. Bagaimana perasaanmu? Apa kamu percaya diri? Karena Tiara tahu apa yang ingin ditanyakan Hathaway, dia tersenyum. Saya pasti bisa. Oke, kakak semuanya, sekian dulu cerita hari ini ya. Dan akan saya sambung di hari berikutnya. Terima kasih buat kakak semuanya yang telah mensupport saya. Dan untuk kakak-kakak yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komen untuk saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di hari berikutnya.